Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam. Jumpa lagi bersama Kang Darman Indonesia. Sahabat Kang Darman Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini tentu saja banyak kesulitan serta seratnya rezeki. Dan bila kita berdoa memohon rezeki, pasti tidak langsung terkabul. Disinilah Kang Darman akan sedikit berbagi tentang dahsyatnya istighfar dan tobat, kunci pembuka rezeki, agar rezeki kita selalu mengalir, tiada terhenti seperti keluar masuk napas ini. Nah, maka untuk menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain berzikir napas, kita juga harus mengamalkan amalan yang lain, atau sebelum melakukan zikir napas untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita ini beristighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah. Namun taubat di sini bukan hanya sebatas lisan kita bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi segala permasalahan dan segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita tanamkan, kita tancapkan di dalam dada kita dengan kesadaran bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, inilah salah satu kunci pembuka rezeki, yaitu istighfar. Lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum meminta apapun, sebelum memohon apapun, kita sebagai hamba Allah harus beristighfar dulu, memohon maaf. Ini adalah salah satu adab cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan taubat adalah sebuah ibadah atau pengabdian diri secara syariat. Kita laksanakan salat taubat 2 rakaat, lalu memohon ampun secara batiniah. Kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggar dan tidak akan melakukan suatu hal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sahabat Kang Darman Indonesia, istighfar dan tobat adalah kunci di mana kita akan melaksanakan semua ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Pasti harus beristighfar dulu. Nah, istighfar adalah sebuah kunci permohonan secara hakikat, yaitu ditanamkan di dalam batin kita. Serta taubat pun sama, harus kita tanamkan di dalam batin kita dengan kesadaran bahwa Allah Maha Pengampun. Jika itu semua sudah dilaksanakan, insya Allah akan memberi suatu pintu hidayah, ataupun akan membuka semua pintu-pintu rezeki. Samina wa atona. Inilah dimanapun itu datangnya, dan akan datang rezeki itu di seluruh penjuru. Nah, maksud di seluruh penjuru itu, jadi rezeki itu datang tiada terduga, sehingga
apapun bentuknya itu mengalir kepada kita jika kita selalu beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mencukupkan kebutuhan si hamba yang selalu beristighfar dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelalaian dalam beribadahnya atau lalai telah melanggar perintah-perintah yang diwajibkan. Sahabat Gendara Mandi Desa, ini perlu kita amalkan selama napas ini keluar masuk. Karena napas ini adalah sebuah amanah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk ciptaannya yang bernama manusia. Maka di sini pun kunci rezeki, kunci kekaromahan dan sebagainya yaitu dengan mengamalkan zikir napas yang keluar masuk hidung. Nah, zikir napas berfungsi sebagai pembersihan hati kita. Namun sebelum berzikir napas, kita harus beristighfar kepada Allah dan bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Barulah berjalan secara rohani. Nah, bila mana sudah tahu perjalanan rohani, maka akan dipahamkan oleh Allah kunci pembuka rezeki. Nah, sahabat Gendara Mandi Desa, istighfar dan tobat adalah satu kesatuan. Istighfar secara lisan itu mengucap astagfirullahaladzim, memohon ampunan kepada Allah. Tobat sebagai pelaksanaan di dalam sholat sunnah tobat. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar Allah memberi dan membukakan pintu-pintu kemaafannya dan pintu-pintu kemuliaan bagi si hamba yang selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup di dunia tidak akan sengsara. Kenapa? Karena Allah sudah menjaminnya. Yakin dan percaya jika kita selalu bertobat, apalagi beristighfar selalu bila mana kita terjebak oleh kelalaian dalam beribadah kepada Allah. Itu sebuah pengalaman yang telah pribadi alami. Jadi hidup ini jangan pernah merasa benar dan jangan pernah merasa salah. Harus gimana? Ya, kita beristighfar ketika salah ataupun benar. Wajib hukumnya beristighfar kepada Allah sebagai tanda pertobatan secara zahir. Nah, cukup sekian tentang istighfar dan tobat yang begitu dahsyat bila kita amalkan secara istiqomah dan akan dirasakan faedah dan manfaatnya oleh sahabat-sahabat Gendara Mandi Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.